Assalamualaikum anak-anakku semuanya, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan tentang pokok bahasan pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Yaitu alat yang bisa memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan. Jadi dengan menggunakan alat ini, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah atau lebih ringan. Mengapa disebut sederhana? Ya, alat-alat ini adalah teknik kerjanya sederhana atau tidak rumit. Nanti akan kita bahas 4 macam, yaitu yang pertama katrol, yang kedua adalah roda berporos, yang ketiga adalah bidang miring, dan yang keempat adalah tuas. Baiklah, kita mulai dari katrol dulu. Katrol itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap, yang kedua katrol bergerak atau katrol bebas, dan yang ketiga adalah sistem katrol atau katrol gabungan. Kita mulai dari katrol tetap dulu. Perhatikan di layar. Di situ ada seorang anak yang mengangkat beban dengan menggunakan katrol tetap. Mengapa disebut tetap? Karena katrolnya tidak bergerak. Jadi tidak bergerak searah dengan perpindahan benda. Katrolnya tetap di tempat, sehingga disebut dengan katrol tetap. Bagaimana prinsip kerja dari katrol tetap ini? Yaitu merubah arah gaya dari gaya angkat menjadi gaya tarik. Coba kalian bayangkan, seandainya anak ini mengangkat bebannya tidak menggunakan katrol, pasti dia akan mengangkat dengan arah ke atas. Dengan menggunakan katrol, arah gaya yang ke atas tadi dirubah menjadi arah gaya tarik ke bawah, sehingga terkesan lebih mudah. Mengapa terkesan lebih mudah? Karena arah gaya tarik yang ke bawah itu searah dengan berat kita, atau searah dengan arah gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Nah, sekarang ada istilah keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah perbandingan antara besarnya beban dengan besarnya kuasa yang kita berikan. Atau kalau dirumuskan, Km sama dengan W per F. Km di sini singkatan dari keuntungan mekanis. Berapa keuntungan mekanis dari katrol tetap? Besarnya adalah 1. Artinya kalau kita menggunakan katrol tetap, besarnya gaya kuasa yang kita berikan itu sebenarnya sama dengan besarnya beban. Jadi tidak menjadi lebih kecil, tidak, tapi tetap atau sama. Cuma keuntungannya ya tadi merubah dari arah gaya angkat menjadi gaya tarik. Gimana anak-anak, bisa difahami? Kalian perhatikan bagian-bagian dari katrol tetap. Di sini ada titik beban, kemudian titik tumpu, dan titik kuasa. Jarak antara titik beban dengan titik tumpu itu disebut sebagai lengan beban, disingkat dengan LB. Sedangkan jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu itu disebut dengan lengan kuasa, atau biasa disingkat dengan LK. Nah, perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban itu juga sama dengan keuntungan mekanisnya. Kalian perhatikan pada katrol tetap, jarak antara titik beban ke tumpu dengan titik kuasa ke tumpu adalah sama. Artinya LK sama dengan LB, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 1.
Saya ulangi sekali lagi, keuntungan mekanis itu bisa dirumuskan dengan W per F sama dengan juga LK per LP dan nilainya adalah sama dengan 1. Sebagai contoh soal, sebuah timba berisi air seberat 50 Newton ditarik dengan alat seperti gambar. Berapakah kuasa minimal yang harus digunakan? Kita perhatikan di sini ada gambar yaitu berupa katrol tetap, KM-nya 1, artinya adalah F sama dengan V. Sehingga besarnya gaya kuasa yang harus kita berikan yaitu sebesar 50 Newton. Jadi sama persis dengan besarnya berat ban. Kita lanjutkan dengan katrol yang kedua yaitu katrol bebas atau katrol bergerak. Mengapa disebut katrol bergerak? Karena katrolnya ikut bergerak searah dengan perpindahan benda. Keuntungan mekanis dari katrol bergerak adalah 2. Jadi W sama dengan 2F atau F sama dengan setengah W. Jadi kalau kita menggunakan katrol bergerak, maka besar beban yang kita berikan, besarnya gaya kuasa yang kita berikan itu menjadi setengahnya berat beban, sehingga menjadi lebih ringan. Kalian perhatikan bagian-bagian dari katrol bergerak. A adalah titik kuasa, kemudian B adalah titik tumpu, dan T adalah titik beban. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bahwa jarak antara titik beban dengan titik tumpu itu disebut sebagai lengan beban. Dan jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu itu disebut sebagai lengan kuasa. Pada katrol bergerak, besarnya lengan kuasa itu 2 kalinya lengan beban, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 2. Jadi LK per LB itu sama dengan 2. Sebagai contoh, sebuah benda ditarik dengan gaya 100 Newton seperti pada gambar. Berapakah beban maksimal yang bisa terangkat? Kita perhatikan gambarnya adalah gambar katrol bergerak, sehingga KM-nya, keuntungan mekanisnya 2, artinya adalah W sama dengan 2F, sehingga berat beban adalah 2 kali 100 atau 200 Newton. Kita lanjut dengan katrol jenis yang ketiga, yaitu katrol ganda atau gabungan, atau biasa disebut dengan sistem katrol. Jadi sistem katrol itu terdiri dari gabungan beberapa katrol. Keuntungan mekanisnya di sini sesuai dengan banyaknya tali yang menanggung beban. Di sini ada 3 tali, cuma tali yang terakhir yang ditarik oleh anak ini tidak ikut kita hitung, sehingga besarnya tali yang menanggung beban adalah 2, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 2. Keuntungan mekanis 2 berarti W sama dengan 2F atau F sama dengan setengah W. Kalian perhatikan di gambar, ini juga termasuk sistem katrol atau gabungan beberapa katrol. Mengapa keuntungan mekanisnya 3?
karena banyaknya tali yang menanggung beban adalah 3. Sedangkan tali yang arahnya ke bawah itu hanya kelanjutan dari tali sebelumnya sehingga tidak ikut dihitung. Artinya, keuntungan mekanis 3 adalah W sama dengan 3F atau F-nya seper 3 W. Artinya, kalau misalnya berat beban itu 300 Newton, maka cukup kita memberikan gaya besarnya sepertiganya, yaitu sama dengan 100. Sebagai contoh lagi, di sini ada gambar sistem katrol. Keuntungan mekanisnya mengapa sama dengan 4? Karena banyaknya tali yang menanggung beban adalah 4. Jadi arah tali yang ke bawah itu tidak ikut dihitung, sehingga keuntungan mekanis dari sistem katrol ini adalah 4. Artinya misalnya berat bebannya itu 400, cukup kita memberikan gaya 100 Newton, sehingga gaya yang kita berikan itu menjadi lebih kecil. Gimana anak-anak bisa dipahami penjelasan Ibu? Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kalian bisa menambah pengetahuan ini dengan banyak membaca buku atau sumber-sumber yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.